Berikut adalah jenis-jenis video yang menjadi sebab ditolak monetisasi atau jadi sebab dismonetisasi. Apa saja? Simak video ini hingga selesai. Nah, kasus ini banyak terjadi pada sedulur-sedulur yang melakukan komen di channel saya dan juga di blog saya. Rata-rata kasusnya itu hampir ya sama-sama dan tidak sama. Jadi kasusnya itu karena tidak tahu ataupun ya kurang memahami pada kebijakan konten yang sebenarnya dalam kebijakan konten itu sudah dijelaskan terpapar dengan begitu detail ya, tapi kadang-kadang pemahamannya itu ya berbeda ya. Jadi yang sering ditanyakan dan sering terjadi adalah masalah yang terkait dengan konten reus dan juga konten duplikat. Nah, masing-masing itu ada beberapa contohnya. Untuk yang pertama adalah konten reus ya. Konten reus adalah konten yang digunakan ulang. Contohnya video re-upload tanpa menambahkan narasi atau komentar. Videonya ambil dari channel lain terus 100% diupload ke channel saya tanpa ada komentar atau lain sebagainya. Apalagi diupload 100%, nah, sudah menyakitkan, melanggar peraturan lagi, itu yang tidak dibolehkan. Dan jangan membuat video yang semacam itu meskipun sudah mendapatkan izin dari pemilik aslinya, tapi tetap dianggap konten reus. Video yang dianggap reus yang kedua adalah video kompilasi yang diambil dari media sosial seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya, terus dijadikan menjadi satu dari artis yang berbeda-beda. Ya kan itu banyak ya video semacam itu. Dan kebanyakan entah kenapa video yang semacam itu penontonnya itu banyak ya. Tentu menurut saya karena 18+. Dan yang ketiga yang dianggap reus adalah kompilasi dari musik. Itu kan ada ya musik dari beberapa artis juga yang digabungkan menjadi satu, menjadi suatu album. Ya memang ini banyak perbincangan, banyak juga komentar yang masuk dan menanyakan, "Bang, itu kenapa video yang kompilasi padahal artisnya seperti suara aslinya tapi bisa tampil dan ada iklannya?" Ya tentu saja bisa saja diupload dan selesai dan bisa tampil ditonton banyak. Untuk hasilnya itu kemana? Tahu apa enggak? Apakah ke artis aslinya atau memang ke konten kreator yang melakukan re-upload itu atau menggunakan lagu itu ya, itu coba tanya langsung ke pemilik channel yang re-upload semacam itu. Tapi intinya dalam kebijakan YouTube, konten semacam itu dianggap sebagai konten reus dan jadi sebab monetisasi ditolak ataupun dismonetisasi apabila sebelumnya channel sudah pernah monetisasi. Dan yang keempat, video apabila dibuat sebagai klip video tersebut dari misalnya Netflix ya, ataupun kalau yang lokalan ya Genta Buana, terus Ramsoraya dan rumah produksi lainnya yang resmi. Maka apabila video mengambil semacam itu dijadikan klip ya tanpa lain sebagainya, tidak menjadi verius, nah, itu akan dianggap menjadi konten reus. Selanjutnya adalah konten repetisius atau yang disebut dengan konten berulang. Tapi sebelumnya silakan tekan tombol subscribe dulu dan like-nya ya. Video yang dianggap sebagai konten berulang, contohnya adalah video yang mengambil teks sebagai narasi ya. Teks tersebut itu diambilnya dari situs berita ya, seperti berita-berita besar ya, Detik, Kompas, dan lain sebagainya. Konten semacam itu akan dianggap sebagai konten berulang apabila tanpa menambahkan narasi atau komentar lainnya ya, meskipun di dalam video tersebut kita cantumkan ya, udah baca penuh full terus mencantumkan sumbernya, itu tetap tidak dibolehkan. Nah, kalau video yang semacam itu maksudnya yang mengambil dari teks media sosial, yang bisa itu yang semacam saya lakukan. Saya itu mengambil teksnya itu sebagai kesimpulan yang saya simpulkan, tapi situsnya situs sendiri ya, munaji.com. Terus saya sampaikan dalam video ini dengan gaya yang berbeda tentunya ya, ada komentar, ada tambahan dan sebagainya, itu baru boleh. Maksudnya boleh selama ini saya membuat video yang semacam itu alhamdulillah aman.
Untuk yang selanjutnya, video yang dianggap sebagai konten berulang adalah video modifikasi musik. Entah itu dari artis siapa saja, artis yang terkenal, diambil, di-download sebagai bentuk audio atau MP3, diedit menggunakan aplikasi, dirubah suaranya, temponya, lain sebagainya, atau suara laki-laki diubah menjadi suara perempuan atau robot, lain sebagainya. Itu yang tidak dibolehkan oleh YouTube. Ya, meskipun terlihat seperti tidak mirip ya, tapi sebenarnya itu masih sama-sama pembosarannya, atau intinya masih identik lah. Beda lagi dengan video cover ya, dengan alat sendiri, lain sebagainya, meskipun temponya sama dan lain sebagainya, tapi cover bisa monetisasi dengan jenis bagi hasil. Berikutnya, video yang dianggap sebagai konten berulang yaitu video yang dibuat menggunakan template dari aplikasi edit. Pada HP sekarang itu banyak sekali template-nya ya, template yang secara dibuat otomatis dengan begitu apik, indah, banyak efeknya, elemen-elemen lain. Kita hanya menyisipkan gambar ataupun videonya terus otomatis dibuat. Itu yang tidak dibolehkan oleh YouTube. Apalagi yang di dalamnya itu ada musik bawaan dari aplikasi ataupun musik yang memang sangat tren di media sosial lain. Kalau saya yang pernah melihat itu adalah video yang ada aplikasi yang ada template semacam itu ya, CapCut itu yang saya sering gunakan, tapi saya tidak memakai template-nya, hanya untuk memotong ataupun menambahkan transisi. Tapi musiknya juga saya tidak memakai yang ada di aplikasi tersebut. Nah, tentu ya, meskipun dikatakan bebas hak cipta, belum tentu di YouTube bebas hak cipta. Dan yang terakhir ya, video slide. Nah, ini banyak sekali kasus atau yang menanyakan hal ini, video slide apakah bisa monetisasi? Ya bisa, tapi dengan catatan tertentu. Tapi dalam ketentuan YouTube itu sudah dikatakan dengan jelas video slide yang narasinya rendah atau memiliki nilai rendah. Jadi hanya video gambar slide bergantian, ada background musiknya tanpa ada narasi yang jelas, tanpa ada komentar atau lain sebagainya. Itu yang tidak dibolehkan oleh YouTube. Karena apa? Video itu dianggap sebagai video yang kualitasnya itu rendah, jadi tidak ada nilai-nilai lain. Nah, itu tidak dibolehkan dan jadi sebab monetasi ditolak ataupun dismonetisasi. Tambahan lagi adalah penggunaan thumbnail. Misalnya kamu sedulur menggunakan thumbnail saya, itu bisa jadi pelanggaran loh, kayak hati-hati. Selain dari konten reus dan konten repetisius, itu ada sebab lain yang menjadi monetisasi ditolak ataupun dismonetisasi, yaitu adalah seperti tindakan-tindakan mengklik iklan sendiri, atau ini disebut dengan invalid traffic. Traffic itu bisa juga pada channelnya ataupun traffic pada Google AdSense. Invalid traffic yang saya maksud misalnya adalah mengklik iklan sendiri ataupun mengajak teman orang lain ataupun dengan sengaja ditonton sendiri melalui playlist. Ya, playlist sudah dibuat, ada beberapa video ditonton ya dengan tujuan untuk menambahkan jam tayang ataupun iklannya tampil lebih banyak, ditonton muter otomatis ataupun menyuruh orang lain, silahkan tonton playlist ini. Nah, itu dianggap sebagai tindakan yang tidak wajar. Ada yang lain yang kemarin agak tren, itu adalah dengan menggunakan VPN ya. Dari VPN itu kan kita bisa memanipulasi, menipu seperti nonton di negara lain, atau bahkan bisa klik iklan itu ya, tujuannya adalah untuk menambahkan view ataupun menambahkan penghasilan pada Google AdSense. Melakukan tindakan yang tidak wajar semacam itu bisa juga AdSense-nya yang masalah karena dianggap sebagai klik yang tidak valid, tampilan iklannya tidak wajar, baik itu meningkatnya ataupun sumber dan lain sebagainya. Dan juga video yang di dalamnya itu menawarkan atau mempromosikan suatu situs web layanan ya, layanan untuk like, untuk view ya. Intinya adalah tujuannya mempromosikan situs web tersebut yang isinya di dalam web itu adalah menjadi tindakan tidak wajar ya. Mungkin itu saja video kali ini, yaitu adalah beberapa video yang memang dianggap yang menjadi penyebab
monetisasi dilelak dan menjadi penyebab dismonetisasi. Ini banyak sekali kasusnya pada konten kreator, bahkan banyak juga yang masuk mengeluhkan ini di blog saya dan juga di channel saya. Intinya adalah kurang memahami kebijakan atau peraturan yang berlaku, hanya ikut-ikutan bikin channel tanpa memahami apa isi di dalamnya, dan akhirnya channelnya masalah. Itu saja, Munaji berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.